Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi mengenai hadis tentang akidah yang akan dibacakan oleh Novi. Pada Novi dipersilahkan. Ya. Baik, langsung saja pembahasan yang pertama itu mengenai pengertian akidah. Akidah secara bahasa berasal dari kata aqoda yang berarti ikatan atau bisa dijabarkan dengan ma'aqoda alaihi qalbu wa dhamiru, yakni sesuatu yang ditetapkan atau diyakini oleh hati dan perasaan, dan juga berarti ma tadayyana bihi al-insanu wa i'tiqadahu, yakni sesuatu yang dipercaya dan diyakini kebenarannya oleh manusia. Ahmad Hasan menyatakan bahwa akidah bermakna simpulan, yakni kepercayaan yang tersimpul di hati. Maka akidah secara bahasa ialah sesuatu yang dipegang kuat dan teguh di dalam lubuk hati yang tidak dapat beralih darinya. Sedangkan menurut istilah, yakni dapat diartikan sebagai konsep dasar tentang sesuatu yang harus diyakini, mengikat, dan menentukan ekspresi yang lain dalam penghayatan agama. Oleh sebab itu, akidah bermakna kepercayaan atau keyakinan yang benar-benar menetap dan melekat dalam hati manusia. Akidah menurut Syekh Mahmud Shaltut adalah segi teoritis yang dituntut pertama-tama dan terdahulu dari segala sesuatu untuk dipercayai dengan sesuatu keimanan yang tidak boleh dicampuri oleh syak wal sangka dan tidak dipengaruhi oleh keraguan-raguan. Adapun menurut Ibnu Taimiyah, makna akidah sebagai suatu perkara yang harus dibenarkan dalam hati, dengannya jiwa menjadi tenang, sehingga jiwa itu menjadi yakin serta mantap tanpa ada keraguan, kebimbangan dan keraguan. Dengan kata lain, keimanan yang pasti tidak terkandung suatu keraguan apapun pada orang yang meyakininya. Selanjutnya, hadis-hadis tentang akidah. Dalam sebuah hadis sahih yang dikenal dengan nama hadis Jibril, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rawahu Muslim, yang artinya iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan qadar atau ketentuan Allah yang baik dan buruk. Hadis riwayat Muslim. Secara konsep memang seperti demikian yang disampaikan Rasulullah SAW, namun terdapat hadis lain yang menyatakan bahwa iman adalah pengakuan dengan hati, pengucapan melalui lidah, dan pengenalan dengan anggota badan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebagai gambaran perbedaan antara iman dan Islam, Abdul Majid Khan mengatakan bahwa iman adalah membenarkan dasar-dasar Islam, sedangkan Islam adalah kepatuhan perbuatan lahir secara syara. Keduanya memang berbeda, tetapi selalu bersama dan saling menzalimi. Rasulullah SAW bersabda, Hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Zuhair ibni Harbin jami'an an ibni Ulayyah qala Zuhair hadatsana Ismail bin Ibrahim an Abi Zur'ah ibni Umar ibni Jarir an Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman barizan linnasi fatahu rajulun faqala ya Rasulullah mal imanu qala antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa liqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'tsil akhiri. Qala ya Rasulullah mal islamu qala al islamu an ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'an wa tuqima sholatal maktubata wa tu'addiya zakatal mafruḍah wa tasuma ramadan.
Qala ya Rasulullah, mal ihsanu? Qala anta budallah ka'annaka tarahu fa innaka alla tarahu fa innahu yarak. Ya Rasulullah, qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il walakin sa'uhadithuka in asyratiha idza waladatil amatu rabbiha fadzalika min asyratiha wa idza kanatil iratul hafah ru'usun nas fadzalika min asyratiha wa idza tatawala ri'aul bahmi fil bayani fadzalika min asyratiha fi khamsin la yu'allimuhunna illallah thumma tala sallallahu alaihi wasallam inna indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ba'da taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu annallaha alimun khabir. Surah Luqman ayat 34. Qala tsumma adbara rajul faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruddu ala rajul fahdhu liyurduhu falam yaru syai'an faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza Jibril ja'a liya'laman nas dinahum. Ya, artinya Muslim berkata telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb, keduanya dari Ibnu Ulayyah. Zuhair berkata telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim dari Abu Hayyan dari Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir dari Abu Hurairah. Ia berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW sedang tampak di hadapan orang-orang. Tiba-tiba datang kepadanya seorang laki-laki dan bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu iman?" Rasul menjawab, "Hendaklah kamu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitabnya, percaya bertemu dengannya, percaya kepada rasul-rasulnya, percaya kepada hari akhir." Lelaki itu bertanya lagi, "Apa itu Islam?" Rasulullah SAW menjawab, "Hendaklah kamu menyembah Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Hendaklah kamu mendirikan sholat pada waktu yang telah ditentukan. Hendaklah menunaikan zakat yang difardu, yang diwajibkan. Berpuasa di bulan Ramadan." Lelaki itu bertanya lagi, "Apa itu ihsan?" Rasulullah SAW menjawab, "Hendaklah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan jika kamu tidak melihatnya, yakinlah bahwa Dia melihatmu." Lelaki itu bertanya lagi, "Kapankah hari kiamat itu terjadi?" Rasulullah SAW menjawab, "Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui dibandingkan dengan orang yang bertanya. Akan tetapi saya akan menceritakan kepadamu tanda-tandanya. Apabila seorang hamba melahirkan tuannya, maka itu adalah hari kiamat, adalah tanda hari kiamat. Jika orang-orang tidak berbusana, tidak beralas kaki menjadi pemimpin manusia, maka itulah tanda-tanda hari kiamat. Apabila para pengembala domba saling berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi, maka itu tanda-tanda hari kiamat. Ada 5 hal yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali hanya Allah semata. Lalu Rasulullah SAW membaca ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu innallaha 'alimun khabir. Ya, artinya sesungguhnya hanya Allah saja yang mengetahui terjadinya hari kiamat, dan Dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tidak seorang pun yang mengetahui apa yang akan diusahakannya besok. Tiada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Setelah itu lelaki tersebut berlalu dari hadapan Rasulullah. Lalu Rasul bersabda, "Panggilkan lelaki itu kemari." Para sahabat bergegas untuk menyusul lelaki tersebut, namun mereka tidak melihat lelaki tersebut. Rasul pun bersabda, "Dia itu Jibril. Dia datang untuk mengajarkan agama kepada umat manusia." Hadis di atas dikuatkan kembali oleh firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Bismillahirrahmanirrahim.
Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya Rasul beriman pada apa, yakni Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami mendengar dan kami taat, ampunilah kami, wahai Tuhan kami, hanya kepadamu tempat kami kembali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mutiara. Baik, untuk bagian C, mendidik anak dengan akidah. An Abil Abbas Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajiduhu tujahaka idza sa'alat fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Dari Abi Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, suatu hari saya berada di belakang Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Wahai pemuda, aku ajarkan kepadamu beberapa untai kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kau dapati Dia di hadapanmu. Jika engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau hendak memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Ketahuilah, seandainya seluruh umat bersatu untuk memberimu suatu keuntungan, maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan andai pun mereka bersatu untuk melakukan sesuatu yang membahayakanmu, maka hal itu tidak akan membahayakanmu, kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Wa fi riwayatil ghair Tirmidzi ihfazillaha tajiduhu amamaka ta'arraf ila Allahi fir rakha'i ya'rifka fi syiddati wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam anna an-nasara ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Menurut riwayat selain Tirmidzi dijelaskan, jagalah Allah, niscaya engkau akan bersamanya. Kenalilah Allah di waktu lapang, niscaya Ia mengenalimu di waktu susah. Ketahuilah bahwa segala perbuatan salahmu belum tentu mencelakaimu dan musibah yang menimpamu belum tentu akibat kesalahanmu. Ketahuilah bahwa kemenangan beserta kesabaran, kebahagiaan beserta kedudukan, dan setiap kesulitan ada kemudahan. Hadis di atas menjelaskan tentang materi akidah yang perlu disampaikan kepada anak didik sejak awal. Dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Maha Pemelihara, Maha Pelindung, Maha Pengaman, dan Maha Segalanya terhadap setiap hambanya yang melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadis ini juga menganjurkan untuk percaya akan takdir yang Allah tetapkan, sehingga sebagai hambanya dapat bersabar, tidak mudah berkeluh kesah, serta senantiasa ikhlas. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagai seorang muslim tidak bisa dikatakan sebagai seorang mukmin jikalau ia tidak percaya dengan rukun iman yang 6, serta tidaklah ia sampai ke tahap muhsin jikalau ia tidak menghadirkan Allah dimanapun ia berada dan terhadap apapun yang ia lakukan. Sekian presentasi dari kami.
dibuka sesi tanya jawab. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan ataupun menyanggah. Perkenalkan, Novia izin bertanya. Baik, silakan Novia. Apa kayak kan tadi tuh baca iman, kayaknya iman sama akidah itu saling berkaitan gitu ya? Oh ya, Ya. Tapi apakah ada perbedaan secara spesifiknya antara iman dan akidah? iya baik. Terima kasih. Ditampung dulu yang ya. lain dibuka dulu kameranya. Baik, pertanyaan Novia kami tampung dulu. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya selanjutnya. Terima kasih izin bertanya. Oh ya, silahkan Jelita. Ini kan tentang akidah ya. Yang kita tahu Iya. juga tentang percayaan gitu. Hmm. Nah, yang aku mau tanya kan banyak nih. Dia percaya sama Allah gitu. Adanya Allah. Tapi dia juga ngerayain hari raya agama lain. Kan kalau yang kita tahu biasanya ngucapin selamat aja itu kita sama dengan golongan mereka kan. Apalagi Ya. kalau ngerayain gitu. Nah, menurut Makalah gimana itu? Apalagi Oh, iya, banyak baik. nih pasangan kayak beda agama, tapi mereka ngerayain 2 hari raya gitu. Iya, iya. Terima kasih. Terima kasih Jelita atas pertanyaannya, kami tampung dulu ya. Silakan bagi teman-teman yang lain yang ingin bertanya atau mungkin ada yang mau ditambahkan. Silakan yang lain. Ini Khadijah kemana orang ini? Mau saya keluarin ya? Novi, Alifatul, kemana orang ini? Wadah kemana orang ini? Kaisa kemana orang ini? Hadiro, Bapak. Bapak. Silakan dibuka kameranya. Udah dibuka, Bapak. Mutia, Wadah, Hadiro, Bapak nggak bisa kebuka. yuk silakan yang lain yang mau bertanya atau menanggapin. Bagaimana teman-teman? Jawab punya Novia dulu kali ya. Iya, boleh. Eh, Sambil menunggu teman-teman yang lain. Ya, jadi kan Novia bertanya intinya apa perbedaan iman sama akidah gitu ya. Kalau pengertiannya sendiri iman itu kan membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, beramal dengan seluruh anggota tubuh. Kalau misalkan akidah itu cuma meyakinkan dalam hati saja tanpa berucap dan tanpa beramal kayak gitu. Dan akidah itu termasuk istilah dalam ilmu tauhid. Kayak gitu. Gimana, Pak? Gitu, Nov. Jadi sama-sama diyakini gitu ya. Iya, Terus, jadi bedanya berarti bedanya cuman kayak iman kan bisa membenarkan dengan dibedain? Atau emang nggak bisa dibedain atau gimana? kalau akidah mah istilahnya gitu, istilah dalam ilmu tauhidnya. Gimana ya? Iya, mungkin kalau akidah itu istilah dalam ilmu tauhid. Istilahnya.
istilahnya. Nah, sedangkan keimanan itu yang keimanan itu Yang termasuk diyakini dalam yang- ilmu tauhidnya gitu. Ya gitu. Kurang lebih gitu. Iya, iya. Bagaimana Bapak mungkin ingin melengkapi Yang lain jawabannya? silakan yang mau nanggapin apa itu, apa beda akidah sama iman. Kenapa dibedakan? Pertemuan kemarin membahas tentang iman, hari ini membahas tentang akidah. Silakan yang mau menanggapin. Mungkin kalau akidah itu lebih ke syariat ya Pak ya? Akidah ke syariat. Beda ya Pak? Akidah ke Syariat syariat. itu fikih Apa bukan? beda? Terus Kurnia, apa lagi ya Kurnia? Ya lebih ke sana. Sana mana? Atau enggak akidah itu ibarat sampulnya dari iman ya? Apa enggak kebalikannya? Aduh nggak tahu lah Pak. Menurut penangkapan saya gitu. Soalnya tadi Nov bilang kan kalau akidah itu nggak mesti diimani. Oh gitu Maksudnya ya? nggak mesti di Oh nggak gitu, mesti akidah itu nggak wajib diimanin ya? Gimana ceritanya akidah nggak wajib diimanin? Tadi gimana Nov? Jadi akidah itu kan meyakinkan dalam hati tanpa berucap gitu. Oh tanpa Oh diucap. gitu. Iya. Akidah itu diimanin tapi tak wajib berucap. Gimana ceritanya ya? Iya makanya saya bingung Pak. Kayak Yang lain, perbuatan silakan. hati itu nggak sih Pak? Kayak kepercayaan hati, pembenaran kepercayaan terhadap hati doang. sesuatu gitu. Percayaan hati. Apa nggak sama dengan iman? Kalau itu iman kan tuh mungkin percaya. lebih teguh Iman dan itu mempercayai dengan iman dengan hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan mempraktekannya dengan Perbuatan. amal ibadah. Mengamalkannya. Ya diamalkan. Apa bedanya sekarang? Kalau sama-sama ada apa mempercayai dalam hati, sama aja. Apa bedanya? Akidah itu pondasinya bukan Pak? Tidak itu fondasinya. Sekarang Iya. kalau saya tanya, Kayak pegang. ya apa? Ada yang namanya akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah, akidah Al-Maturidiyah, akidah Syiah, akidah misalnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah misalnya. Ada nggak iman Ahlussunnah wal Jamaah? Enggak ada. Ada Pak. Apa bedanya kalau gitu? Ya. Berarti kalau akidah itu Orang yang masih- berakidah Ahlussunnah wal Jamaah sudah iman belum? belum tentu ya Pak ya? Belum tentu. Hah? Sudah. Kamu jangan sembarang ngomong. Orang yang berakidah Ahlussunnah wal udah Jamaah masa pasti. nggak belum tentu beriman? Gimana ceritanya? Enggak. Iya, dia udah beriman, insya Allah. Masa punya akidah tapi nggak punya iman? Gimana ceritanya kalau orang nggak berakidah atau tidak punya iman? Aduh, kacau. Terus apa bedanya kalau gitu? Berarti Pak kalau akidah itu kayak pegangannya gitu Pak. Ya jadi pedomannya. Ya nggak Pak? Jangan ngajak-ngajak kamu. Silakan yang lain, Jihan. Jawab Jihan. Jangan main-mainan apa game terus sana. Nggak tahu. Hah? Apa itu? Akidah itu. Ada akidah Asy'ariyah, ada akidah Al-Maturidiyah, ada akidah Salafiyah dan sebagainya. Ada iman, ada nggak apa kalau orang nyebut iman Salafiyah atau iman Asy'ariyah? Yang ada kan akidah sana. Terus apa bedanya antara akidah dengan apa keimanan? Madhab Leo. kan ya Pak? Gimana Jelita? Ajarannya kali Pak. Madhabnya Apa, Nelvi? apa? Kayak Satu-satu Nelvi dulu silakan. Akidah itu dasar ajarannya apa bukan Pak? Apa nggak kebalikan? Nggak tahu. Jelita, kan tadi kan Bapak nyebutin akidah itu yang tadi Bapak sebutin. Kayaknya mungkin madhabnya kali ya Pak. gimana? Apa gini ya Pak? Nggak tahu, Pak. Akidah itu konsepnya. Akidah itu Sedangkan- konsepnya. Apa nggak kebalikan? Sedangkan iman
Masa iman jadi konsep kan Kebalikanmu. nggak lucu. Kebalikannya. Kebalikan sih Pak tadi. Orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, apakah dia tidak beriman? Atau orang yang beriman itu bisa jadi akidahnya bermacam-macam, berbeda-beda. Jadi mana yang benar nih? Orang yang akidahnya salafi, akidahnya salafi, apakah dia tidak beriman? Kita beriman. Beriman, Pak. Ya. Terus apa bedanya akidah sama apa? Sama iman? Iman itu fondasinya, akidah itu cabangnya. Yang lain. Mas Syarifah. Nggak ada bedanya nggak sih, Pak? Kenapa Zenit? Apa iman sama akidah tuh sama gitu, Pak. Cuman bedanya tuh kayak dari sisi apa ya, kayak bukan ungkapan gimana ya, Pak? Kan kalau iman itu kayak langsungnya menujunya kayak langsung ke Allah, kayak gitu-gitu kan. Kalau akidah tuh kayak bukan salah satu, kayak jalan menuju imannya ke Allah gitu, Pak. Jadi banyak cabangnya kan gitu. Ngerti nggak sih, Pak? Ya, jadi iman itu kok apa sih tadi? Tujuan utamanya, Ya, teman jalannya banyak gitu, cabangnya banyak. Ya, akidahnya, Pak, gitu maksudnya. Nggak bisa diungkapin. Iya Pak, kayak ada yang ganjel gitu, pengen diucapin apa ya? Mana ada yang ganjel? Ganjel apanya? Ganjel mobil. Ada yang bisa jawab? Coba lagi yang lain yang mau menjawab. Oh, beda akidah sama iman. Akidah dan iman itu sama ya, Pak? Nah? Akidah dan iman. Akidah dan iman, kenapa akidah sama iman? Akidah dan iman itu sama. Sama. Ya. Samanya di mana tepatnya? Mana ya? Nuranisa? Itu iman. Jadi iman itu akidah itu sendiri. Jadi gimana ya? Akidah itu kalau dilihat dari aspek kebahasaan, ya aqidah yaqidu, arti ikatan. Ya. Fil lughah ma'khuzatun minal aqdun. Akad itu apa akad? Akad nikah itu apa? Akad nikah itu apa arti kurnia? Akad nikah. Ya, akad jual beli. Ya, akad apa? Akad apa yang namanya akad itu ya ikatan. Mengikat. Yang mengikat dia, yang mengikat pengikat. Wa huwa naqidul hilal mimma yadullu ala syiddati wal wathaqi wal aqdu wasala syai'an bi ghairihi sawan kana waslan hissiyan aw ma'nawiyan. Ya, akidah itu pengikat. Ya, makanya dalam aspek apa dari istilah yang nama akidah itu, ya ala amril ladzi ya'zamu 'alal insan, sesuatu yang diyakinin, yang dikuatkan, yang diyakini oleh seseorang. Ya, wa yaqadu 'alaihi qalbahu wa dhamiru, ya bihaisu yasiru indahu hukman la yaqbalu syak. Ya, sesuatu yang dia yakinin dengan hatinya dan perasaannya yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, antara iman dengan apa? Sedangkan iman itu kan arti tasdik. Ya, iman itu kan arti tasdik. Ya, membenarkan. Ya, antara akidah dengan iman itu saling terkait, dan sebenarnya istilah kedua istilah ini sebenarnya tidak ada bedanya sebenarnya. Cuman kalau akidah itu nanti banyak orang menyebutkannya dengan bisa jadi sesuatu yang berada dalam iman. Orang yang beriman itu nanti bisa jadi
pada prakteknya keimanan itu bisa dengan apa, dengan cara akidah syariah, dengan apa, dengan al-maturidiyah, ataupun dengan apa, dengan praktek apa yang lain. Kayaknya ada istilah, ada apa, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Kenapa disebutkan dibedakan antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Nanti ada akidahnya Syiah, ya, akidahnya Syi'i, ada akidahnya apa, akidahnya Jabariyah, akidah Jabariyah apa, dan lain sebagainya. Kalau iman itu sifatnya lebih luar ya daripada akidah ya. Sebenarnya walaupun antara satu dengan yang lainnya tidak ada bedanya. Orang yang berakidah ya, orang yang beriman ya berakidah. Orang yang berakidah ya beriman juga sebenarnya. Nggak ada bedanya sebenarnya. Cuman nanti pada prakteknya orang membedakan kerangka akidah itu masuk dalam apa, dalam keimanan itu sendiri. Jadi begitu ya, maka dibedakan di sini. Nah, itu tadi apa, terkait dengan akidah dan keimanan. Tadi pertanyaan tadi apa? Novi? Pertanyaan Novi ya, Pak. Iya, tadi apa pertanyaan? Perbedaan iman sama akidah. Oh ya udah. Iya. Sama Jelita tadi nanya yang apa, Bun? Tiara? Nanya tentang bagaimana orang yang masih mengikuti hari besar agama lain gitu, Pak. Itu keimanannya bagaimana gitu. Sedangkan mengucapkan selamat saja kepada agama lain kan tidak boleh gitu, Pak. Ada yang bisa menjawab, silakan bantuin. Ya, silakan berdebat kalian, boleh atau tidak mengucapkan selamat hari raya, hari Natal misalnya, hari Paskah misalnya, atau hari apa hari rayanya orang-orang Buddha, boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Ya, apa alasannya? Silakan yang lain. Yang diem-diem aja. Munirah, silakan Munirah, Maharani. Tapi ada yang bilang boleh juga kan, Pak? Ya jangan bilang apa, pendapatnya jangan tapi ya. Tapi ada yang bilang boleh juga, Pak. Ya alasannya apa? Menurut kalian bagaimana? Asalkan dalam hatinya tetap ini, Pak, meyakini Allah gitu. Gimana ceritanya? Yang nama iman itu kan harus diucapkan, antara iman itu kan hati, mulut, dan perbuatan. Nggak bisa dipisahkan. Iya. Ya kan, yang nama keimanan itu kan antara hati dia mengimani, mulut dia mengucapkan. Kalau di hati dia beda, di mulut dia berbeda, munafik namanya. Kan? Di hatinya dia beda. Tapi ketika dia ucapkan di mulutnya, dia berbeda lagi. Apa tidak munafik, apa namanya itu? Izin berpendapat, Pak. Ya, silahkan berpendapat. Enggak boleh, boleh aja, silakan. Kalau dari keyakinan saya sendiri, kalau kita mengucapkan selamat ya atas hari raya agama lain itu itu saya mengambil pendapat yang tidak boleh, Pak. Dikarenakan kalau misalnya kita mengucapkan selamat pada hari raya agama lain tuh berarti kita ada istilahnya akidah kita tuh apa ya ngomongnya, bukan berkurang nih, karena ketika kita mengucapkan selamat pada hari raya agama lain, contoh misalnya Natal, Paskah, atau misalnya hari raya agama lain kayak Buddha, Hindu, itu sama aja kita membenarkan adanya keyakinan selain membenarkan adanya Tuhan atau keyakinan selain Allah gitu. Sedangkan sendiri dari Al-Quran sendiri kan Allah bilang aduh tiba-tiba ngeblank, Pak. Ya Allah bilang apa ya ayatnya lupa. Artinya tuh nggak ada
agama yang benar di sisi Allah gitu. Apa ya ayat-ayatnya guys? Ada yang bisa bantu nggak aku? Inna Tiba-tiba dina indallahil Islam bukan? Dalil Ya, Islam. ya itu. Jadi kalau misalnya kita mengucap, emang kalau biasanya tuh yang diperdebatkan itu adalah kan cuma ngucapin ya gitu kan. Tapi kalau kita ngucapin itu kan berarti kita secara tidak langsung, oh ya benar adanya nih yang kayak kalian bilang Yesus itu Ustaz, diangkat atau ada nggak dalil Al-Quran itu? yang mana Pak? Ya, yang kamu sebutkan tadi itu ada nggak pada dalil Al-Quran? Kalau yang agama di sisi Allah cuma itu Islam tadi kan ada ya Pak yang disebutkan teman Iya, tadi. ya itu ya, iya. Kalau yang saya ambil ini kan pendapat. Kalau itu jelas dalil Al-Qurannya tentang apa boleh dan tidaknya mengucapkan itu ada nggak dari Al-Quran? Oh, kalau di Al-Quran sendiri nggak ada yang teks secara tekstual ya Pak. Kayaknya ya karena sejauh yang saya baca emang belum ada yang tekstual kayak kita nggak boleh ada nggak ya? Udah, mengucapkan kamu udah baca berapa banyak? Nggak sih, nggak banyak Pak. Saya sendiri juga ilmunya masih dikit kan, Bapak tahu sendiri lah. Tapi ini kita kan mau ini kan berpendapat kan Pak. Nah, iya, tapi saya meyakini dari ini pendapatnya ulama yang bilang kalau misalnya ngucapin itu otomatis kita membenarkan adanya keyakinan apa ya kayak agama tersebut. Misalnya kalau Paskah berarti kita percaya juga gitu. Kalau misalnya ada apa ya hari Paskah itu apa ya? Kenapa ya? Ada telur-telur gitu Pak. Atau misalnya misalnya Natal berarti kita mempercayai bahwa Nabi Isa itu lahir saat itu misalnya, atau Nabi Isa itu benar-benar yang apa yang dibilang kata agama sebelah gitu. Itu sih Pak. Jadi untuk kehati-hatian iman kita gitu. Yang lain, silakan. Sebaiknya tidak. Yang lain. Silakan yang lain. Wanita, yang bengong aja. Pagi-pagi udah tidur, ngantuk lemes dia. Silakan wanita. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya sendiri, pendapatnya juga sejauh ini masih tidak mengikuti pendapat ulama yang tidak memperbolehkan, karena juga nggak ada hubungan juga dengan teman-teman yang non-Islam, alhamdulillah. Tapi kalau sekiranya ada saudara-saudara kita yang emang mu'alaf atau keluarga besarnya ada yang dari non-Islam, itu lebih baik ikut aja tapi nggak mengucapkan gitu loh Pak, untuk sekedar hadir untuk menghargai aja. Gitu sih kalau yang saya percayai. Muti Salma Habibah. Silakan. Iya Bapak. Boleh nggak merusak keimanan nggak itu ya? Aku sama kayak Konita sih Pak. Sepakat sama Konita Pak. Kamu sepakat sama Konita atau sepakat sama Miftah? Lebih ke Konita tadi, menghargai secara respect terhadap teman dekat atau keluarga aja sih. Jadi kalau kita tidak mengucapkan selamat itu sama teman itu dianggap tidak respect ya? Tapi nggak pakai bando-bando juga Pak. Nah, kalau nggak ngucapin gitu dianggap tidak respect ya? Wah, kamu ini tidak toleransi orangnya. Nah, nggak juga. Nggak kelihatan eksklusif aja kali ya Pak. Ya, memang Islam itu eksklusif memang. Lebih ke ini sih Pak, lebih ke saling hargain aja gitu. Kalian tahu kan Islam itu memang eksklusif sekali. Ya, iya. Okay, ya dalam piagam Madinah itu kan innakum ummatun min dunin nas, bahasanya seperti itu kan, kalian tuh umat yang tidak sama dengan umat yang lain. Kita tuh memang eksklusif. Ya kan? Iya, Pak. Kita tuh mau eksklusif dan keagamaan kita akidah kita tuh memang eksklusif, berbeda dengan yang lain. Kalaulah sama dengan kalaulah inklusif artinya sama dengan yang lain dong. Apa bedanya Pak dengan yang lain? Kalau bicara eksklusivitas dan inklusivitas, kita tuh dikategorikan imannya, akidah yang eksklusif, berbeda dengan yang lain. Ya, berbeda dengan innakum ummatun wahidatun min dunin nas, kata Rasulullah SAW. Ketika dalam piagam Madinah itu. Ya, jadi kaitannya dengan apa? Ini kan kaitannya kan ketika yang sering diributkan itu sebenarnya kan
yang sering diributkan itu kan ketika apa? Ketika hari raya, bukan hari raya sih, ketika Natal doang. Ketika apa kita boleh apa istilahnya seperti ini. Boleh nggak sih? Atau kalau kita mengucapkan itu boleh nggak sih? Atau kalau kita tidak mengucapkan tadi dianggap sebagai apa orang yang tidak toleransi dan sebagainya. Apakah orang yang tidak mengucapkan selamat Natal itu tidak toleransi? Apakah toleransi itu hanya diukur dengan mengucapkan itu saja? Toh kita pun ketika kita hari raya pun kan kita tidak juga mewajibkan kepada mereka, minta kepada mereka, oh nanti ucapin selamat hari raya kepada kami ya. Kan enggak juga. Ya. Ya, toleransi itu tidak dalam rangka untuk mencampur baukan juga antara satu dengan yang lain. Ya. Konsep akidahnya pun berbeda kan. Kalau kita menganut Tuhan yang satu, Allah SWT, ya kalau Kristen Nasrani menganut Tuhan yang tiga di dalam yang satu dan satu berada di yang tiga. Kan begitu. Ya. Dan Al-Qur'an itu menentang dan mencaci maki sekali. Ya, laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu tiga dalam satu dalam tiga. Laqad kafarul ladzina qalu innallahal masihu ibnu Maryam. Ya, sungguh kafir, sungguh benar-benar laqad latu benar-benar qad itu benar juga. Sungguh benar-benar sudah kafir orang yang mengatakan Allah itu adalah Isa al-Masih ibnu Maryam. Ya, bahkan di ayat yang lain dijelaskan takadus samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibala hadda. Hampir saja langit itu pecah, bumi itu terbelah dan gunung-gunung runtuh akibat ucapan mereka. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada. Karena mereka menganggap Allah itu punya, Allah yang Maha Pengasih itu punya anak. Ya, Allah sendiri mengatakan, ya, yang namanya toleransi itu, yang namanya respect itu tidak melulu bicaranya tentang ucapan hari raya. Dengan perilaku kita sehari-hari berbuat baik dengan mereka, tidak mencaci agama mereka, ya, tidak mencaci agama mereka dan tidak juga menjelek-jelekkan Tuhan-Tuhan mereka, itu bagian daripada akidah. Ya, akidah. Ya, kenapa? Al-Qur'an mengatakan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Ya, dalam surah Al-Maidah itu. Janganlah kamu mencaci maki orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Ya, fayasubullah adwan, maka musuh-musuh Allah itu nanti akan mencaci maki juga agama kalian. Kan gak enak kan? Kalau kita kan dicaci maki agama kita kan murka kita. Ya, mencaci maki Tuhan kita, Rasul kita akan marah. Kalau ada teman-teman di sini yang ketika dicaci agamanya, Rasulnya dicaci maki, terus dia nggak naik darahnya, itu bermasalah akidahnya. Iman bermasalah. Masa dia merasa tenang gitu ngelihat Rasulnya direndahkan, Rasulnya digambarkan dengan sesuatu yang tidak lazim, itu bermasalah akidah itu. Nah, sama seperti itu, makanya kita tidak boleh mencaci maki agama mereka, dan tidak juga kenapa kita pun kalau diperlakukan seperti itu kita juga tidak suka juga. Ya, karena akidah kita tuh eksklusif sekali ya. Eksklusif itu artinya apa? Eksklusifnya kita tuh eksekutif eksekutif itu ya dia membatasi ruang lingkupnya dalam hal akidah dari agama-agama lain, enggak inklusif. Ya. Dalam bingkai akidah ya. Walaupun dalam bingkai sosial kita memang harus mengedepankan toleransi. Ya. Lakum dinukum itu salah satu lakum dinukum waliyadin. Bagi kami agama kami, bagi kamu ya agama kamu. Kan begitu, itu bagian daripada inklusif eksklusif itu. Cuman dalam rangka beragama ya la ikraha fiddin. Ada paksaan, kita nggak boleh memaksakan orang lain untuk beragama dengan agama kita. La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Yang benar itu sudah jelas. Yang namanya kejelasan beragama itu bisa dilihat, bisa dinilai oleh orang awam sekalipun. Yang namanya agama yang benar itu bisa dinilai oleh orang awam sekalipun. Ya. Makanya berbicara tentang akidah, mana agama yang paling benar?
Kalau ada yang mengatakan di sini semua agama itu benar dalam pandangan Tuhan, itu bermasalah. Masih ada di sini mengatakan semua agama itu benar. Ya, kalau semua agama itu benar, semua agama itu adalah agama yang paling benar, ngapain apa masuk ke kelasnya apa IAT di sini, ilmu Al-Quran dan tafsir? Ya, karena kita tuh bentuk akidah kita itu eksklusif sekali. Karena kita meyakini bahwa inna dina indallahil Islam. Agama yang paling benar itu ya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya Islam. Kalau ada yang mengatakan masih ragu sini, oh, semua agama itu sama aja. Enggak sama. Ya enggak sama. Dan itu harus dipegang kuat-kuat ya. Ya, dan harus itu diyakini dengan sekuat-kuatnya, jangan sampai ragu-ragu di sana. Baik itu ragu-ragunya dalam keyakinan ataupun ragu-ragunya dalam ucapan. Ya, tentunya hal-hal seperti ini perlu banyak baca lagi ya. Nah, begini terkait dengan mengucapkan hukum selamat Natal itu, paling enggaknya ada dua kubu besar lah di sana. Ada kubu yang membolehkan, ada yang kubu yang tidak membolehkan. Kubu yang membolehkan itu diantaranya ulama-ulama, contohnya Syekh Ali Jum'ah, ada Syekh Muhammad Rashid Ridho, ada Syekh Yusuf Qardawi, ada Profesor Syekh Mustafa Zarqa, fatwa Majelis Fatwa Eropa, fatwa Fatullah Sa'id dan sebagainya. Ada itu yang mengatakan bahwa membolehkan ya. Ya. Kenapa? Ada ayat Al-Qur'an menjelaskan seperti ini dalam surah Al-Mumtahanat ayat 8. Silakan baca, nanti lihat lagi dalam Al-Mumtahanat ayat 8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini. Ya, tidaklah kalian dilarang untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi agamamu. Ya, wala yukhrijukum min diyarikum, dan tidak juga mengusirmu dari antabaru wa taqsitu ilahim. Ya, supaya kalian berlaku adil di sana. Ini salah satu dalil yang membolehkan ya. Ya, tapi ada juga yang tidak membolehkan. Ya, ini yang mayoritas mengatakan seperti itu, yang tidak membolehkan. Apa? Ya, dalam surah Al-Furqan ayat 72. Ya, dalam surah Al-Furqan ayat 72 itu dijelaskan tentang terkait dengan terkait dengan persaksian palsu. Ya, persaksian palsu. Silakan dibuka ayat Al-Furqan ayat 72. Walladzina idza dzukiru bi ayati, ya, ayat 72. Walladzina la yashhaduna zura wa idza maru bil lagwi marru kirama. Ya, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Ya, persaksian palsunya apa? Ya, setidaknya ketika kita menghadiri sebuah kita pada saat itu menurut ulama sedang memberikan persaksian palsu bahwa Tuhan ajaran mereka itu benar. Ya, walaupun tidak terucapkan, kita mungkin sedang dalam rangka toleransi, sedang memberikan respect dan lain sebagainya, ya. Kemudian kita mengucapkan selamat Natal ya, padahal dalam kacamata mereka selamat Natal itu adalah hari raya Natal itu ada raya kelahiran Yesus kan. Ya, kelahiran Yesus itu sendiri. Yesus yang mereka anggap sebagai anaknya Tuhan. Ya, anaknya Tuhan. Lahirnya anak Tuhan. Ya, dalam surah Al-Furqan ayat 72, alladzi la yashhaduna zura, itu termasuk dalam kategori rangkaian ayat wa ibadur rahmanal ladzina yamshuna fil ardi alladzina yamshuna 'ala ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang yang ada hamba-hamba Allah, yang hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang, kan begitu. Yang mereka apabila mereka berjalan di muka bumi, ya mereka dalam keadaan tidak sombong. Haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila mereka berbicara dengan orang-orang yang tidak mengetahui, mereka mengucapkan kata-kata yang penuh salama. Ya, kata-kata penuh keselamatan. Ya, sama dengan seperti itu untuk menjaga ini kaitannya dengan persaksian palsu tadi. Ya, mereka mengatakan bahwa Tuhan mereka itu satu dalam tiga dalam satu, sementara ketika saat bersamaan kita membuat selamat ya atas kelahiran, kan selamat ya atas kelahiran Tuhan Yesus, kan begitu. Ya, ini memberikan kesaksian palsu. Ya, ulama-ulama yang berpendapat, ulama-ulama yang lama semuanya, ada Ibnu Taimiyah, ada Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ada Syekh bin Baz, ada
Syekh Utsaimin, ada Syekh Ibrahim Al-Ja'far, Ja'far At-Talhawi dan lain sebagainya, yang meyakinin bahwa bukan meyakinin, yang berpendapat bahwa haram hukumnya ataupun tidak boleh hukumnya memberikan ucapan hari raya kepada non muslim. Ada kulihal ini masih sifatnya ijtihadi ya, maka hukum memberikan selamat hari raya non muslim tidak lantas hukumnya haram mutlak, tidak juga mutlak boleh. Perbedaan situasi dan keadaan membuat muslim tidak bisa diseragamkan hukumnya. Jadi ini masih sifatnya ikhtilafiyah ya, dibolehkan ataupun tidak dibolehkan mengucapkan yang amannya yang amannya al-khuruj minal khilafah mustahabun kan. Ya al-khuruj minal khilafah mustahabun. Keluar dari perbedaan pendapat ya itu lebih dianjurkan. Dalam rangka apa? Ya kalau ada perbedaan pendapat yang seperti itu lebih baik ya tidak usah ikut-ikutan. Tidak usah ikut yang membolehkan, tidak juga usah ikut yang tidak membolehkan. Kan begitu. Keluar aja ya. Nggak usah diribetin dengan hal-hal yang seperti itu. Kalau nggak begitu, kalau nggak penting-penting, kan nggak penting-penting amat kan. Ketika kamu Mutiah, itu ketika ada yang namanya berbuat baik dan toleransi itu kan bukan hanya terkait dengan satu hari itu saja. Kan ada 364 hari yang lain yang bisa kita buat bertoleransi. Gitu ya. Tip. Oke, siap, Pak. Silakan yang lain. Silakan yang lain. Silahkan teman-teman yang masih ingin bertanya atau menanggapi kembali. Ini kemana nih hari ini kok diam-diam aja nih? Baru 2 orang. 2 orang atau 1 orang yang bertanya tadi? Silakan yang lain. 2, Pak. Oke, baru 2 orang. Ada 36 orang di sini. Mungkin udah pada paham, Pak. Yo, kalau udah paham kita keluar aja. Udah paham kita keluar aja yuk. Kita tutup baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi perkuliahan hari ini tidak saya anggap ya. Ibu. Baru jam 10:15 udah diam-diam aja. Kangen sama Bapak. Ini lagi mandang Bapak. Mau nanya deh, Pak, mau nanya. Akan nanya. Akidah tuh ada berapa macam ya, Pak? Tadi kan ada Maturidiyah, ada apa gitu. Syiah, Syi'i. Ada berapa macam ya, Pak? Banyak. Akan yang lain. Siapa lagi mau bertanya? Apa ya? Terus kalau misalnya kita membenarkan akidah mereka, sama aja kita mengimanin nggak, Pak? Mengimani. Yang namanya membenarkan. Ya, berarti mengimani ya, Pak? Ya, judulnya aja udah membenarkan, Kurnia. Membenarkan berarti kita mengiyakan berarti. Ada orang, Kurnia. Contoh seperti ini. Ada orang ngambil HP saya. Sementara kamu tahu ini HP-nya HP saya. Ya kan? Terus ketika orang tuh ketangkap, kamu mengatakan, oh iya itu bukan HP Pak Sofian, itu HP-nya dia. Ayo, itu membenarkan kan, Man? Iya, membenarkan. Iya, membenarkan. Iya, walaupun dia yakin dia tahu itu bukan HP-nya HP-nya dia, tapi HP yang diambil tadi. Tapi kamu sudah mendukungnya. Dibenarkan nggak itu? Dibenarkan. Enggak, itu dibenarkan apa seperti tindakan kamu itu dibenarkan nggak? Hah? Tindakan kamu dibenarkan nggak? Tidaklah. Nah, itu kaitannya antara cuma masalah apa? Masalah barang doang, apalagi masalah akidah.
Terus saya gimana kalau pengen tahu sama akidah mereka, nggak boleh ya Pak? Ya kalau mau pelajari silakan aja. Namanya pelajari. Kali aja kamu dapat hidayah masuk agamanya. Kok agama Pak? Apa Kan sih, ini Bapak? ngomongin iman. Nggak nyambung ini. Iyalah. Mungkin maksud itu akidah ini kali ya. Agama akidah sendiri yang- aja belum lengkap pelajarinnya. Ntar kalau udah mantep banget agama yang pelajarin, baru silakan pelajari agama. Yang sering offset ini kan belum komprehensif membahas tentang agamanya. Al-Quran aja belum selesai, hadisnya belum selesai, pelajari agama yang lain. Itu yang sering offset itu jadinya. Sehingganya dia sudah kadung dia belajar di sana, kemudian dia meyakini di sana, kejeblos di sana, nggak bisa balik lagi. Ih, maksud saya tuh gini Pak, misalnya kan kita tahu tuh agama kan akidah apa sih Syi'i waktu itu kan kita pernah belajar juga kan, pernah belajar di ya yang kalian pelajari kan baru kulit-kulitnya doang sebenarnya. Kalau untuk mempelajari apa hal-hal yang sifatnya kulit-kulitnya aja nggak masalah. Oh gitu, berarti karena Tapi yang kalian paling aku penting, mah apa ya Pak? makanya begini Kurnia, di samping mempelajari hal-hal yang di luar dari kita, yang perlu dikokohkan lagi itu kitanya, bagian kitanya. Kita belajar sesuatu yang di luar dari kita, tapi yang kitanya apa? Nggak diapain, nggak dikuatin, itu jadi masalah. Itu Iya jadi Pak, masalah. benar. Makanya konsep dalam belajar fikih itu kan nggak boleh acak-adul. Tahu nggak acak-adul? Semua dibahas dan semuanya dikasihkan. Yang paling penting pertama kali itu adalah dasarnya harus berikan satu dulu. Ya, kalau kebetulan lingkungannya itu Syafi'i apa diberikan. Nggak boleh diberikan, oh ini ada perbedaan pendapat di sini. Itu nggak boleh seperti itu. Sama ada akidah apa juga seperti itu. Kuatkan akidahnya. Kalau sudah kuat, baru belajar yang lain. Kalian kan dalam rangka apa kan? Dalam rangka kalian dianggap dalam tanda kutip, walaupun nggak semuanya. Ini bagian evaluasi juga ini dari kita sama-sama yang sudah belajar macam-macam, tapi belum komprehensif membahas tentang akidahnya sendiri, itu nanti apa yang akan jadi masalah, sehingga menganggap bahwa semua agama itu benar apa nantinya. Kuatkan dulu akidahnya, pondasinya. Bagaimana sebuah rumah pondasinya itu nggak kuat, kemudian diberikan beban di atasnya yang banyak, itu roboh. Ada rumah, dia buat rumahnya bagus sekali, tiangnya cuma sebesar tangan doang. Sementara beban yang dipikul oleh tiang itu tuh berat sekali. Ya, ornamennya lah dibuat macam-macam, kemudian di atasnya dibuat panggung, di atasnya dibuat di atapnya dibuat macam-macam dan sebagainya. Itu roboh. Sama akidah itu seperti itu juga. Dikuatkan dulu akidahnya. Ya, mazhabnya lingkungan yang pakai Syafi'i, kuatkan Syafi'inya dulu. Makanya konsep ini kan pembelajaran itu kan bertahap. Kita belajar di SD, di SMP, di SMA, ya belajarnya Aqidatul Awam, kemudian matan at-takrib dan sebagainya, itu dikuatkan dulu. Nanti setelah di perguruan tinggi baru dipelajari semuanya. Ya, yang jadi kesalahan dalam pola pembelajaran kita sekarang, kita tuh ngambil semuanya, ini diambil, sehingganya akhirnya semua saja boleh. Semuanya boleh. Itu jadi masalah. Ya, itu jadi masalah. Nggak jelas apanya. Kalau ada angin ke kiri dia ikut ke kiri, ada angin ke kanan dia ikut ke kanan. Ya, kalau ada angin dari kiri dia ke kanan kan gitu. Ada angin dari kanan dia bertiup ke kiri. Ya, ngikutin arah angin, nggak bisa seperti itu. Ya. Jadi begitu, Kurnia. Iya, Pak. Saya juga nggak ada niat atau nggak ada minat malah Pak buat mempelajari agama mereka, cuman kan saya cuman sekedar tahu doang, sekedar gimana ya Pak ya, cuman tahu kulitnya doang gitu. Silakan yang lain. Mau nanya Makala atau Bapak. Jadi terkait akidah ini tuh sempat ini ya, sempat ngobrol-ngobrol sama teman. Terus teman itu ada, bisa dibilang teman-teman
yang Salafi, terus sama teman-teman apa ya bilangnya ya, kayak teman-teman NU atau Muhammadiyah gitu lah ya. Terus ada satu kalimat teman aku yang Salafi ini bilang, emang udah susah sih kalau akidahnya beda. Nah, pertanyaan saya itu apakah yang tadi kayak misalnya yang Salafi, kayak yang kita kenal sekarang, ada yang Salafi, ada yang NU, Muhammadiyah, apa-apa gitu. Pokoknya cara mereka memahami agama itu termasuk daripada disebutnya akidah gitu. Apa itu maksudnya berbeda dari, soalnya masih bingung. Kata teman aku, kita tuh beda akidah, emang udah beda akidahnya. Itu maksudnya gimana? Gimana ya? Bisa dipahami nggak ya, teman-teman? Yang jadi pertanyaan itu, temanmu itu belajar atau enggak sih? Atau baru belajar? Jadi teman aku tuh ngerasa ada perbedaan kan Pak. Kayak misalnya kita gini, hal-hal yang kaitannya furu'iyah itu bukan perbedaan namanya. Itu bukan akidah namanya. Yang jadi perbedaan itu antara Salafi misalnya dengan NU dan Muhammadiyah itu bukan hal-hal yang kaitannya dengan apa usuli, bukan kaitan akidah. Itu temanmu tuh belum belajar namanya. Apalagi teman-teman yang baru hijrah, kemudian belajarnya dengan apa yang ustaz apa Salafi, itu yang sering jadi masalah itu sebenarnya. Jadi berarti masalah, yang dimaksud itu akidah ini lebih ke perbedaan usuliyah ya Pak? Kalau ya, misalnya akidah itu terkait dengan usuliyah, akidah itu terkait usul, bukan furu'iyah. Ada pun yang terkait dengan Salafi, yang lain sebagainya, ya masa kaitannya dengan celana cingkrang dengan celana yang tidak cingkrang aja akidah, itu bukan akidah. Orang yang pakai jenggotan dengan orang yang nggak pakai jenggotan itu akidah, itu bukan kata-kata akidah. gitu Pak. Sering saya temuin kata-kata kayak gitu, kalimat kayak gitu. Nah, itu kita tuh beda akidah gitu. Enggak. Itu bukan kaitan apa dengan akidah. Repot kalau bicara apa yang jadi repot itu kalau kalian juga setengah-setengah dan teman-teman kalian juga setengah-setengah apa pemahamannya, itu repot. Itu pasti berantem itu. Iya, Pak. Ya, itu pasti berantem itu. Pak, bahas soal itu tadi Pak, usuliyah sama furu'iyah. Kenapa? Iya Pak, benar Pak, kurang paham. Apa maksudnya usuliyah sama furu'iyah itu apa tuh Pak? Usul itu kaitannya, yaitu kaitannya dengan akidah. Kalau furu'iyah itu ya fikih, perbedaan pendapat fikih. Ya, boleh kunut atau nggak kunut. Perbedaan kan sebenarnya pada tataran itu aja sebenarnya. Ya, dan beberapa hal yang lain. Ya, terkait dengan yang namanya ziarah kubur, ya baca Yasin dan sebagainya. Itu yang jadi yang jadi sering diperdebatkan. Kalau tentang Tuhannya Allah, Muhammad sebagai apa, itu kan nggak ada bedanya. Itu bukan kaitannya dengan akidah. Ya, itu bukan kaitannya dengan perbedaan pendapat, dan perbedaan pendapat yang kaitannya dengan hal-hal fikhiyah. Ya, mazhab itu harus pelajarin, bukan di perdebatan. Yang jadi masalah itu kan kita di Indonesia ini, teman-teman kita ini Indonesia ini, ya mazhab itu diributkan, dibuat menjadi masalah sehingga diperdebatkan, tapi nggak belajar. Bagi orang yang belajar tentang perbedaan mazhab itu, mereka nggak akan ribut, biasa aja. Oke? Ada lagi, silakan. Silakan. Anis mungkin ingin bertanya. Ada yang ingin ditanyakan, silakan Nis. Tadi ini usuliyah itu contohnya seperti apa ya Pak? Contohnya? Apanya? Kalau misalkan kan kalau furu'iyah itu kayak perbedaan fikih gitu. Tapi kalau misalkan usuliyah itu seperti apa Pak? Ya usuliyah itu yang rukun iman itu diantaranya. Yang paling pokok itu rukun iman. Atau lagi kaitannya misalnya seperti ini, terkait dengan Allah itu berada di mana misalnya.
Itu usuliyah sebenarnya itu, ya usuliyah. Nah, yang di usuliyah itu sendiri pun ulama pun berbeda pendapat terkait misalnya Allah itu berada di mana? Allah itu berada di langit, berada di arasy, atau berada di antara kita, atau berada di mana-mana. Karena itu dalilnya apa? Ada semua. Ya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allahul ladzi amintum man fis sama'i ay yakhsifa 'alaikumul arda hasiban. Ya itu ayat kan. Apakah kamu merasa aman dengan Allah yang berada di langit? Itu yang kedua. Yang tadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu ya Allah yang Maha Pengasih, pengasih itu berada di arasy. Itu baru yang ketiga. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah itu bersama kita. Ada lagi ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ada ayat lain mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripadanya lebih dekat dari urat nadi mereka. Jadi yang jadi pertanyaan, Allah itu berada di arasy, di langit bersama kita, atau berada di mana-mana, atau berada di di dekat kita terus. Yang jadi pertanyaan. Nah, itu akidah itu loh. Ya, itu akidah. Nah, perbedaan. Salah satu yang terkait dengan akidah itu ada Al-Maturidiyah mengatakan ya Allah itu ya tidak bertempat. Allah itu tidak punya tempat. Kalau Allah itu punya tempat ya berarti Allah itu sama dengan makhluk. Nah, ada yang mengatakan paham yang lain mengatakan bahwa Allah itu ya Allah sendiri mengatakan Allah itu berada di arasy ya berarti Allah itu di arasy. Nah, ini kan terkait dengan perbedaan. Yang dimana perbedaan itu ya bisa dikompromikan dan itu harus harus tahu apanya, harus lihat dan harus lihat perbedaan pendapat ulama di sana. Apakah Allah itu berada di arasy? Apakah Allah itu berada di di mana-mana saja dan sebagainya. Dan di situ terletak perbedaan pendapat dan masing-masing mempunyai argumen masing-masing. Yang mengatakan Allah itu berada di arasy ya Allah itu berada di tempat yang paling tinggi. Kalau Allah itu berada di antara di mana-mana, berarti Allah itu juga berada di WC, Allah itu juga berada di tempat yang jelek, Allah itu juga berada di sini. Allah itu ditempatkan di tempat yang paling tinggi di sana. Ya, yang mengatakan bahwa Allah itu tidak mengambil tempat, kalau Allah itu berada di arasy, berarti Allah itu sama dengan makhluk dong, mengambil tempat. Yang membutuhkan tempat itu ya makhluk. Sedangkan Allah itu ya tidak membutuhkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk. Contohnya itu terkait dengan akidah itu. Ya. Terkait dengan akidah pun ada perbedaan pendapat juga. Jadi hal seperti itu, karena nggak usah diributin sih hal seperti itu. Kalau tahu perbedaan pendapatnya, kalau tahu perbedaan ulama. Makanya saya sampaikan tadi, sering sekali perbedaan pendapat di antara ulama itu sementara kita nggak tahu alasannya dijadikan perbedaan, dijadikan saling caci mencaci antara kita. Makanya saya sarankan sering jalan-jalan lah. Yang sering debat, yang sering menganggap bahwa dia yang paling kita nggak sama akidahnya dan sebagainya, itu orang yang kurang jalan-jalan. Jalan-jalan lah sekali. Jangankan masalah itu, ayat Al-Quran aja berbeda-beda. Ya, cara baca Al-Quran aja diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala berbeda-beda. Ada yang baca wadduha, ada yang baca wadduhi, ada yang baca al-mu'minun, ada yang baca al-mu'minun, ada yang baca as-shalah, ada yang baca as-shalah. Kan berbeda-beda. Maliki Yaumiddin Al-Fatihah aja berbeda, cara bacanya berbeda juga. Ada yang baca Maliki Yaumiddin aja, ada yang baca Maliki Yaumiddin, ada fihi hudal lil muttaqin, ada yang baca fihi hudal lil muttaqin. Berbeda, salah satu keniscayaan perbedaan itu dalam Islam. Makanya yang namanya kebenaran itu dalam Islam itu tidaklah satu. Ya, kebenaran dalam Islam itu bisa banyak. Ya. Kebenaran dalam Islam itu bisa banyak. Contoh kurnia. Ya, contoh waktu kita puasa aja. Masuk puasa sama mengakhiri waktu puasa, ya, kadang-kadang itu berbeda-beda. Tapi apakah perbedaan itu menjadikan kita saling mencaci maki? Kan enggak. Ya, kunut dengan enggak kunut
Iya, sama-sama benernya. Yang mau kunut silakan, yang nggak mau kunut silakan. Tapi sekarang tuh alhamdulillah sih nggak ada lagi perbedaan apa, nggak ada lagi apa. Saya lihat apa ribut-ribut masalah kunut. Masalahnya yang ribut masalah kunut apa yang meributkan masalah kunut itu sudah nggak sembahyang lagi, sudah nggak sholat lagi. Oke ya. Ya, ada yang meributkan usuli dengan apa nggak usuli, ada ribet banget sih. Padahal semuanya ada dalilnya disampaikan oleh ulama. Dep, itu ya. Ada lagi silakan. Pak, mau nanya Ya. masalah kayak tadi furu'nya ya. Kan misalkan kita mazhabnya Syafi'i ya, Pak. Nah, terus kita misalkan lagi di tempat yang bermazhab Maliki atau Hanafi gitu. Apakah kita dianjurkan untuk mengikuti yang ada di situ aja atau dari kitanya aja? Maksudnya gimana ya? Kayak perbedaan di sini tuh apakah kita tetap ikutin aja nggak apa-apa atau mempertahankan mazhab kita? Iya, harus dipertahankan apa yang pelajari dari gurunya. Gurunya ngajarin apa, ya yang sudah guru yang ngajar apa dari awal, ikutin itu. Nggak boleh tiba-tiba ada belajar ini, belajar sekilas, kemudian boleh kok apa yang seperti ini. Nggak boleh juga. Ya, apa yang diajarin, yang diamalkan apa dari awal, ya itu apa yang harus diikutin. Yang lainnya sekadar pengetahuan aja nggak masalah. Ya, sekadar pengetahuan aja. Bapak saya mau nanya. Ya, Jihan. Apa Jihan? Kan bapak saya kan Muhammadiyah. Terus kan bapak saya Muhammadiyah. Nggak apa-apa. Kamu nggak usah bisik-bisik, track aja nggak apa-apa. Ada bapak saya soalnya. Terus kan biasanya kan kalau pulang ke Jogja kan di sana kan mayoritasnya kan Muhammadiyah. Terus kalaunya apa namanya nih? Kalaunya sholat Idul Fitri itu kan di sana biasanya beda gitu loh Pak. Kalau hari rayanya beda gitu. Jadi biasanya kami ikut itu. Soalnya kan mayoritasnya di sana Muhammadiyah gitu loh. Kan hari raya misalnya. Emang apa masalahnya? Enggak, saya mau nanya, enggak apa-apa gitu kan saya NU gitu. Nggak apa-apa. Ya, terus asal kamu bukan Kristen aja nggak apa-apa. Iya kan beda aja gitu hari rayanya kan. Nggak ada yang beda antara Muhammadiyah itu cuma cara ibadah aja yang beda, apa cara praktek peribadahan aja beda. Itu pun sebenarnya Pak nggak beda-beda juga, biasa aja, sama aja. Muhammadiyah NU itu sama aja. Asal kamu jangan Ahmadiyah aja. Asal kamu jangan Ahmadiyah aja. Atau pengikut alirannya Ahmad Musodek aja nggak apa-apa. Ini Pak, pernah Pak, saya waktu kan di lingkungan Muhammadiyah gitu ya Pak, terus sholat subuhnya itu kan nggak pakai kunut ya Pak ya. Terus masalahnya apa? Nah, tadi dulu Pak, belum selesai. Terus kan nggak pakai kunut. Biasanya ya udah ya emang jamaahnya nggak pakai kunut gitu. Teman saya kan bareng dia emang sholat lagi pakai kunut Pak. Nggak boleh. Gitu. Nggak boleh ikutin imamnya. Saya tahu nggak? Kalau saya ini Muhammad NU saya. Saya kalau ditanya Ustadz apanya Muhammadiyah atau NU? Saya alhamdulillah Muhammad NU. Saya juga Pak, kalau di Minang saya jadi orang Muhammadiyah. Saya Muhammad NU. Iya. Kadang kunut, kadang enggak. Itu hal apa terkait dengan itu tadi. Itu enggak penting karena dua-duanya dalilnya ada di Rasulullah SAW. Ya, ada dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Kadang kunut, kadang enggak kunut. Iya. Silakan aja, itu jangan dijadikan perdebatan hal seperti itu. Itu yang saya sampaikan tadi, itu kaitan furu'iyah. Ya, berimam kepada orang yang tidak kunut, ya tidak kunut. Ya, jangan menyalahi imam. Kalau sudah nyalahi imam, kenapa lebih baik Anda nggak usah berimam sama orang itu, sholat sendiri aja. Ya, kalau kebetulan imamnya ya kunut, ya ikutan kunut. Ya, kalau kebetulan imamnya kunut, ikutan kunut. Ini apa kadang-kadang apa ya? Dia tidak paham tidak paham sehingga seperti itu dia. Iya Pak, pernah juga kan ada ceritanya waktu itu siapa Pak? Imam Syafi'i gitu, lagi kelanggarnya Imam Maliki. Beliau berdua tuh jamaah
jamaah sholat subuh. Terus Imam Maliki itu jadi imam, Imam Syafi'inya jadi makmumnya. Tapi Imam Syafi'i itu karena imam gimana sih, karena mereka sholat tapi kan yang jadi imam itu Imam Malik, jadinya Imam Syafi'i ini ngikutin Imam Malik gitu. Jadi beliau nggak pakai kunut. Jadi kan kayak nggak ada apa sih Pak, nggak ada yang dipermasalahin ya Pak ya, dua-duanya sama. Insyaallah sahih. Ya. Saya juga Muhammad NU Pak. Baguslah, asal jangan Muhammad Ahmadiyah aja. Silakan yang lain. Baru setengah 11. Neng Asri, silakan Neng. Ngobrol aja dari sendirian. Enggak Pak, itu tadi ada yang nanya, ngikutin pelajaran. Saya keluarin nih dari Zoom. Ya, silakan yang lain. Aduh, belum. Nafa, silakan Nafa, diam-diam aja dari kemarin. Ini penanggung jawab mata kuliah saya, diam-diam aja. Saya lebih mau cerita sih Pak. Terus bisa Pak. Apaan? Jangan lari, dia cerita malah lari dia. Saya tuh jadi ingat sesuatu loh Pak. Saya waktu SD sama SMP itu di sekolah Muhammadiyah gitu. Terus saya ingat waktu pas sholat itu tiap mau setelah setelah ruku sami Allahu liman hamidah, bacaannya tuh Robbana walakal hamdu, udah gitu doang. Ya, terus? Udah gitu aja sih Pak. Oh, tapi bukan tidak didahului dengan haleluya kan? Enggak Pak. Oh enggak ya. Kali aja sebelum sholat haleluya dulu kan. Jadi masalah itu. Bapak ini masalah. Jadi begini teman-teman. Nafa, bacaan sholat itu banyak diajar Rasul. Doa iftitah aja. Doa iftitah tuh hampir setidaknya ada 30-an hadis yang terkait, lebih dari 30 hadis yang membahas tentang bagaimana bacaan doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ada wajhtu wajhiyya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ada Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Ada bacaan salat, bacaan doa itu, zikir salat itu ada Rabbi Allahumma rabbu Jibril wa Mikail wa Israfil fatiris samawati wal ardi alimul ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadika baina ibadika fima kanu fi takhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi biiznika fa innaka tahdi man tasya ila siratal mustaqim. Ada juga bacaan itu subhanakallah bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ada dan sebagainya, ada banyak itu doa kita. Ada lagi yang sama itu Al-Fatihahnya. Al-Fatihah nggak ada perbedaan. Kalau ada Al-Fatihah berbeda-beda sih itu yang jadi masalah. Nah, bacaan ruku misalnya, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Ada subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Ada Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ada subuh kudusu rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Ada subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azmati. Ada Allahumma raka'tu, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'idhami wa 'asbi. Bacaan tidak itu juga Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada Rabbana lakal hamdu dan sebagainya. Itu banyak. Jadi doa-doa sholat itu enggak satu, Nafa. Jadi banyak. Nah, itulah yang penting untuk dipelajari dulu biar kita enggak ribut. Ya, biar kita enggak ribut, biar kita dikit-dikit enggak menyalah-nyalahkan. Ya, bacaan sholat itu, doa-doa sholat itu banyak, enggak satu. Ya, cuman ketika pada dasarnya
di pondasi dasarnya ketika kita belajar ya cukup satu dulu biar nggak ribet. Nah, ketika pada tahapan-tahapan kalian seperti ini, kalian sudah harus belajar ya keanekaragaman bacaan sholat tadi biar nggak seliribut. Ya, kalian baca, kamu waktu sholat baca iftitahnya apa Nafa? Wajahtu atau Allahumma ba'id baini wa bainak? Allahumma atau Allahu akbar kabira? Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila ya. Wajahtu inni wajahtu wajhiya lilladzi fatara samawati itu ya. Ya, itu baru salah satunya. Dalam mazhab Syafi'i kadang silakan buka dari al-azkar al-azkar lin Nawawi. Nawawi itu termasuk salah satu ulama dalam mazhab Syafi'i, itu dijelaskan semua di sana. Bahkan dalam kitab syarah Al-Majmu' Syarah Muhadzab itu karya Imam Nawawi itu dicantumkan semuanya. Ya, di antara doa-doa iftitah yang jadi bisa jadi pilihan untuk dibaca. Ya. Kalau membaca bahkan kalian doa iftitah wajah itu sebenarnya bukan wa ana minal muslimin itu bukan sampai situ sebenarnya, panjang sebenarnya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana 'abduka zalamtu nafsi wa fa'taraftu bi dzambi ya fa'taraftu bi dhunubi bi dzambi faghfirli dhunubi jamin la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsan illa anta wasrif anni sayyi'ata dan sebagainya. Itu panjang itu. Ya. Jadi keanekaragaman yang diajarkan Rasul itu banyak bagi kita. Itu sebagai salah satu bentuk yang namanya pilihan. Biasanya banyaknya boleh. Boleh. Milih salah satu boleh. Ya, misalnya subuhnya pakai ini, zuhurnya pakai ini, asarnya pakai Allahu ba'id nih, maghribnya pakai Allahumma jabarut Allahumma rabbu jabara'il wa mikail dan sebagainya, itu boleh-boleh aja. Jadi pilihan. Jadi itu ya Nafa ya. Jadi boleh banyak zikir-zikir dalam sholat itu banyak, bukan satu. Habis waktu itu tuh guru saya kan waktu itu agak killer gitu ya Pak. Ada yang nanya tuh teman saya, Pak, kenapa Rabbana walakal hamdu doang? Udah ikutin aja gitu Pak. Ya ikutin aja karena emang untuk dasar-dasar awal tuh nggak perlu banyak-banyak. Malahan kalau dibuat disuruh hafal kamu juga pusing. Dihafalnya juga enggak. Ya kan? Ya, satu-satu dalam tahap pembelajaran satu-satu dulu. Nanti kalau sudah jenjang kalian ini memang harus banyak baca lagi. Biar enggak nanti menyalah-nyalahkan orang. Begitu. Ketika orang baca itu kita tahu ada dalilnya dibolehkan dalam sholat seperti itu. Rasul juga mempraktekkan. Ya, nggak baca seperti ini, ada. Ya, orang nggak kunutan, ya ada rupanya. Orang nggak kunutan juga nggak ada. Ada juga. Setelahnya antara Muhammadiyah dengan NU itu dia bukan kaitannya dengan perbedaan akidah, bukan perbedaan akidah. Bedanya beda dikit-dikit doang. Jadi gitu ya. Ada lagi silakan. Mau nanya Pak. Ya silakan Nestia. Ini Pak, katanya kan kalau sholat berjamaah itu makmum baca Al-Fatihah setelah imamnya selesai baca Al-Fatihah gitu. Setelah amin baru makmum baca Al-Fatihah gitu. Bener emang saya itu bener nggak Pak? Atau boleh dibarengin pas makmum baca Al-Fatihah? Imam baca Al-Fatihah, makmum juga ikut baca Al-Fatihah gitu. Gimana? Kan saya pernah dengar katanya kalau lagi sholat berjamaah itu makmum baca Al-Fatihahnya itu setelah imam selesai baca Al-Fatihah gitu, baru setelah amin baru makmum baca Al-Fatihah gitu. Sebenarnya begini, ya itu ketika kita sholat jamaah, ini kok bahas masalah fikih ya dari tadi ya. Kita bahas tentang akidah loh. Malah sibuk masalah perbedaan Pak, jadi berbingung. Ya Pak, mau ada Bapak gitu sekalian nanya gitu. Nggak apa kan Pak? Sebenarnya nggak boleh sebenarnya.
Pada kita nggak ada pertanyaan lagi ya kan Pak? Oke. Di live Sebenarnya begini. Ketika kita sholat jamaah, bacaan imam ya bacaan kita. Ya, ketika imam baca Al-Fatihah udah selesai sebenarnya. Makanya kalau imam baca Al-Fatihah, makmum itu harus dengerin. Harus dengarkan, ngikutin baca imam, tidak baca sendiri. Ya. Nah, yang nama imam itu diikutin, imam itu ada di depan kita untuk diikutin. Ya, tidak pun nanti baca Al-Fatihah setelah itu nggak masalah. Ya, cuman nanti ada perbedaan juga. Ada Madzhab Syafi'i mengatakan ya diperbolehkan baca Al-Fatihah setelahnya. Ya, seharusnya imam baca surah-surah pendek ya kita ngikutin. Kita ngikutin bacaan imam. Ya, seharusnya. Kenapa? Kita kan ngikutin imam. Kalau makmum enggak, kalau seorang prajurit mempunyai jenderal depannya terus prajuritnya ke kiri, makmum panglimanya ke kiri, prajurit kanan itu masalah. Ya, ditembak mati nanti oleh panglimanya. Ya, dihukum nanti. Sama seperti itu. Jadi, ya pada dasarnya bermakmum itu yang ngikutin apa yang dilakukan oleh imam. Imam ruku ya ruku. Ya, kadang-kadang tuh makmum itu kepinteran kadang-kadang. Ya, imamnya sudah ruku sampai sudah sujud, makmumnya masih masih baca Al-Fatihah aja. Kan enggak gitu. Ya, sama pada kasus makmumnya telat banget. Telatnya sampai ketika imamnya sudah ruku. Apa yang harus kita lakukan? Ya ruku, ikutan ruku. Imamnya ruku ya ruku. Ya, tidak memulai sholatnya itu dari awal lagi. Imamnya sujud ya sujud. Ya, imamnya sujud dia masih berdiri baca doa iftitah. Itu namanya nggak tahu bagaimana cara sholat jamaah namanya. Gitu ya, Mister ya. Ya. Jadi begitu. Silakan yang lain. Bapak, saya mau nanya. Tapi ini masih berkaitan dengan madhab juga, Pak. Boleh nggak, Pak? Madhab. Mazhab lagi. Iya, Pak, yang kan tadi Jelita nanya kalau misalnya kita berbeda dengan, misalnya kita ada di suatu tempat, nah tempat itu mazhabnya itu beda dengan kita gitu. Terus Ikutin wilayah setempat aja. Oh gitu Pak. Iya. Kalau saya berasal dari kampus, dari lingkungan pesantren yang NU. Ketika saya berada di kompleks saya, kebetulan tidak pakai kunut, ya saya ngimamnya nggak pakai kunut. Ya menyesuaikan dengan tempatnya, menyesuaikan aja. Nggak usah takut nanti dianggap orang ada kebetulan nanti kelompoknya kampung itu yang mengandut mungkin dianggap nanti berbeda dan sebagainya. Ikutin sesuai dengan yang ada di sana. Ya, Islam itu enggak amat yang terkait dengan ada pilihan banyak. Ikutin kebiasaan orang di sana. Ya, ikutin kebiasaan orang sana. Ya, menyesuaikan diri dengan tempatnya. Selama itu masih dalam kerangka Ahlussunnah wal Jamaah ya. Kalau sudah di sana itu sudah mencampur baurkan akidah antara muslim dengan non muslim, itu yang jadi masalah. Ya, kalau bapaknya masih Islam ya Jihan ya. Ya, bapaknya masih Islam ya ikutin. Ya, kecuali bapakmu nanti sudah keluar dari agama Islam, itu ya nggak boleh diikutin. Ya, kamu Islam, bapakmu nanti sudah ya kalau masih dalam kerangka Muhammadiyah NU itu nggak usah diributin lah, biasa aja. Seorang akademisi itu, seorang mahasiswa itu sudah harus seperti itu. Makanya pentingnya Jihan banyak baca. Ya kalau buka YouTube jangan cuman buka nyanyiannya Nafa doang. Ya boleh sih didengerin Nafa nyanyi nggak apa-apa. Tapi lebih banyak dengerin kajiannya. Channel Bapak. Kan ada kan Nafa kan sering kan menghadiri kajian ustaz-ustaz tertentu, terus dia selinginnya ada kan. Ya, itu didengerin juga, tapi kan ada kajian juga. Yang kajian itu yang penting itu. Ya Nafa ya. Ya Jian.
Banyak kajian biar banyak apa? Biar banyak referensinya. Ya, mahasiswa itu sudah harus seperti itulah. Soalnya ada yang ngomong Bapak. Jangan ada yang ngomong, jangan bersandarkan pada ada yang ngomong. Enggak, dia ngomong ke saya kalau bukan NU katanya harus segera taubat gitu. Enggak juga. Dianya yang harus taubat. Saya bilang, kamu yang harus taubat, banyak baca. Bilang sama dia, kamu harus taubat. Enggak gitu juga kali. Segitunya antara NU sama Muhammadiyah, Masya Allah. Oh, saya jadi diributkan masalah-masalah furu'iyah gitu. Ya, kecuali kamu berada di sebuah tempat itu mayoritas Kristen semua misalnya. Kamu nggak boleh ikut-ikutan makan itu yang bipak ya, bispak ya. Bipang. Bipang ya. Itu nggak boleh, jangan. Ikutan itu jadi masalah. Ikutan bipang juga apa kamu nanti jadi masalah. Ya, lagi-lagi ya saya saya ingin sampaikan antara Muhammadiyah, NU ataupun Salafi itu nggak jauh-jauh amat bedanya, biasa aja. Kaitannya dengan perbedaan pendapat doang itu, perbedaan pendapat yang menjadi sebuah kelaziman dalam beragama Islam itu biasa aja. Jangan saling menyalahkan, jangan saling menganggap paling benar. Ya, kalau kebetulan kita berada di lingkungan yang seperti itu, ya kita ikutin saja. Ya, tetap kita berpegang pada apa yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Ya, nggak masalah. Saya balik ke daerah saya, ya saya ngikutin di sana. Ketika saya di sini balik ke sebuah tempat saya tahu apa Jihan. Ya, saya NU. Saya di Baritokwala, di Batola, itu kebetulan saya ditempatkan kebetulan saya diberikan tempat oleh teman-teman Muhammadiyah di sana di masjid. Saya ikutin di sana biasa aja. Ya tarawih 4 rakaat, ya 4-4-3, ya formasinya 4-4-3. Ya 4-4-3, enggak pakai kunut, biasa aja. Jika di masjid NU ya baca kunut, ya baca kunut, kemudian apalagi sholat tarawihnya 2 rakaat, ya biasa aja. Ya biasa aja. Itu bukan sesuatu yang tidak mesti harus diributkan hal seperti itu. Ya, makanya harus banyak bacaannya. Harus banyak bacaannya. Ada lagi, silakan. Itu ya, antuk minabillahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'minu bi qadri khairi wa syarrihi. Iman itu, akidah dalam kerangka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah akidahnya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, dan itu yang kita perpegangin. Jangan ikuti akidah-akidah yang lain yang berbeda. Ya Nestia Fitri Nasrul. Jangan ngobrol di sana. Ya, balik lagi ngobrol lagi nih. Ya gitu ya. Ya. Ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan iman yang kuat, ya. Makanya antara iman dengan Islam itu berbeda ya. Dalam surah Dalam surah Al-Hujurat itu dijelaskan wa qalatil a'rabu amanna walakin qulu qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ya, yang namanya iman itu ketika disinggung oleh surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hujurat, orang-orang Arab itu mengatakan kami beriman. Ya. Ya, Kak. Lantas Allah Subhanahu wa taala menegur lewat lisan Rasulullah SAW, "Qul, katakan wahai Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakan kalian baru Islam." Kenapa? Walamma yadkhulul imana fi qulubihim, karena iman itu belum masuk ke dada mereka. Ya, yang namanya iman itu harus diyakinin, benar seyakin-yakinnya ya. Menggantungkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala itu penting sekali. Sering-sering minta kepada Allah itu penting sekali, itu bagian daripada kekokohan keimanan seseorang. Kalau ada orang yang dia beriman tapi dia nggak pernah minta sama Allah Subhanahu wa taala, itu dianggap Allah Subhanahu wa taala sombong. Ya, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadihi sayadkhuluna jahannama dakhirin, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang nggak mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu orang sombong.
Ya. Ya, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan memberikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang-orang yang, makanya dalam sholat kita, dalam ibadah yang kita lakukan sehari-hari, ayat yang sering kita ulang-ulang kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita minta menyembah, dan kepada Allah juga kita minta. Ya, artinya apa? Kita disuruh tuh sering minta di sana. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta semuanya. Yakinin segala sesuatu yang datang, yang baik itu yang baik atau yang buruk, ya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila yang baik aja dari Allah. Bila yang buruk kita ngomel-ngomel. Nah, enggak seperti itu. Baik datang dari Allah, ucapkan alhamdulillah. Kalau buruk ya kalau kebetulan yang kita peroleh itu tidak sesuai dengan kehendak kita, ya kita sabarin. Kembalikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang yang dapat di antara keluarga kita yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bagian daripada akidah keimanan. Kalau ada orang di saat senangnya saja dia bersyukur, ketika di saat diberikan suatu cobaan dia dia mengeluh, itu harus diperbaikin keimanan lagi. Dan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, ya Rasul juga meyakini rasul-rasul yang sebelum itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyangkal. Ya, yang jadi masalah orang Yahudi dan Nasrani itu kan menyangkal tentang kenabiannya Isa dan menyangkal kenabiannya Muhammad SAW kan. Itu yang menjadi masalah. Mereka tidak dikategorikan orang beriman karena menyangkal salah satu nabi itu. Padahal Allah SWT mengatakan la nufarriqu baina ahadin minir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, kan gitu kan. Dalam di akhir surah Al-Baqarah. Nah, kategori keimanan itu yang meyakini semua nabi. Ya, kenapa orang Yahudi dikategorikan kafir oleh orang-orang Nasrani? Karena tidak meyakini adanya Nabi Isa alaihissalam. Ya, kenapa orang Nasrani dan orang Yahudi tidak diakui sebagai orang beriman di kacamata agama Islam dan Al-Quran? Kenapa? Karena tidak meyakini Nabi Muhammad SAW. Kan gitu kan? Ya, yang namanya iman itu yang mengimani semuanya. Ya, mengimani kitabnya. Ya, bahwa ada kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelum kitabullah, sebelumnya namanya Al-Quran. Ya, dengan apa? Ya dengan mempercayai bahwa kitab-kitab itu pernah ada. Ya tanpa juga kita harus mempelajarinya, meyakininya meyakini dalam konteks isinya. Kenapa? Isi Al-Qur'an itulah gambaran daripada isi yang ada dalam Taurat dan Injil. Ya, tidak juga dalam rangka kalian harus mempelajarinya ya, pelajari dan mengamalkan ada di isinya, bahaya. Kenapa? Perintah-perintah yang ada dalam Injil dan Taurat itu lebih berat sebenarnya daripada perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran. Ya, berbicara tentang bertaubat. Silakan kalian baca dalam surah Al-Baqarah itu kan. Wa idh qala Musa liqaumi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kan itu ayatnya. Tatkala Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah zalim. Innakum zalamtum anfusakum terhadap diri kalian sendiri. Fatubu ila bari'ikum, dan bertaubatlah kepada Tuhanmu, faqtulu anfusakum, dan bunuhlah diri kalian sendiri. Jadi kalau ajarannya Taurat itu, kalau ada orang berdosa, salah satu cara untuk bertobat atas dosa-dosanya bunuh diri sendiri. Ada yang mau nggak? Salah dikit aja, ya bunuh diri. Mau nggak? Kalau ada baju kena najis, itu baju itu nggak boleh dipakai. Boleh dipakai kalau bagian najis itu dipotong. Kalau ajaran kita kan nggak gitu kan? Ya ajaran Rasul kan nggak gitu. Kalau kena najis ya udah bersihkan aja. Kan enak banget kan ajaran Islam itu kan. Kalau ajaran Taurat seperti itu. Nah, cuman kita dituntut meyakini bahwa ada yang namanya Taurat gitu. Jadi kerangka berimannya antara satu dengan yang lain tentang rukun iman itu berbeda-beda. Ya, jangan juga diartikan wah kita wajib nih mempelajari Taurat nih. Kan harus percaya. Ya, harus percaya. Ya, kemudian kepada Rasul, para malaikat juga seperti itu. Iman kepada malaikat tuh neng asri, apakah juga harus bentuknya sama dengan iman kepada Allah? Harus disembah. Kan nggak begitu. Iman kepada Allah, kepada malaikat itu kita meyakini bahwa ada malaikat yang mengawasi kita, bahwa malaikat itu utusan Allah,
dan tidak juga memposisikan malaikat tuh ya melebihi kapasitas malaikat itu sendiri. Yang jadi masalah bagi orang-orang yang lain, pengenal agama lain, bahwa menganggap bahwa yang namanya malaikat itu anaknya Tuhan. Enggak, anaknya Allah. Ya, ya. Dalam beberapa surat itu mereka meyakini bahwa malaikat itu anaknya Allah. Itu apa? Bahaya sekali. Itu apa? Tidak boleh. Silakan dibuka dalam surah Maryam kalau nggak salah. Itu ada mereka menganggap bahwa malaikat itu adalah anaknya Allah. Dalam surah Maryam, sebentar, ayat berapa ya? Saya lupa ya. Malaikat itu perempuan bukan, Pak? Ya, mereka menganggap malaikat itu perempuan, mereka menganggap bahwa malaikat itu anaknya Allah. Ya, itu nggak boleh seperti itu. Karena ya malaikat itu ya bukannya anak Allah. Malaikat itu ya bukannya perempuan juga. Ya, sesuai dengan porsinya kondisi masing-masing. Beriman kepada hari akhir. Ya, kita wajib mengimanin bahwa ada hari akhir setelah kehidupan dunia ini. Nah, ada sebagian orang yang mereka nggak yakin dengan adanya hari akhir. Ya, sehingga mereka berbuat seenaknya aja. Orang-orang yang berbuat seenaknya tanpa ada tuntunan itu mereka sedang berkeyakinan bahwa ya kita hidup di dunia sekali, ya kita puas-puasin, ya kapan lagi, apalagi umurnya masih muda. Ini apa yang bahaya ini. Dan rukun iman yang keenam, ya percaya terhadap takdir baik dan takdir buruk. Ya, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup. Apalagi? Masih ada 5 menit lagi. Kalau ada mau ditanyakan silakan. Silakan. Gak usah pakai ada telepon, Kamila, langsung aja nyampe di sini. Gak usah pakai telepon saya. Telepon saya nggak aktif. Langsung aja sampaikan ke sini. Dia pakai telepon segala. Nggak saya angkat sih. Tadi dia telepon nggak saya angkat. Langsung saya reject tadi. Ada? Silakan. Kaisa. Ada pertanyaan, silakan. Mia? Nggak ada, Pak. Nadia Almas? Nadia satu lagi mana? Nggak hadir. Nadia Tasya? Hadir, Pak. Kamu Nadia Almas hadir, Bapak. Nadia Almas ada? Oke. Ya, tadi habis ke depan. Oke. Ada lagi? Minggu depan siapa? Foto dulu kali, Pak. Gimana, Nafa? Foto dulu. Ya udah, foto lah. Giliran foto buka kamera semua ya. Kaisa ya. Ya, cerdas sekali Kaisa ini. Foto dulu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kus. Kalau giliran berfoto, sinyalnya bagus semua ya. Masya Allah. Iya. Selesai. Luar biasa emang kalau giliran foto. Ya Mutia ya. Kalau giliran foto sinyalnya bagus semua masalahnya. Nampil semua. Ya itu deh Pak pokoknya. Baik ya. Ayo, saya kira cukup demikian. Semoga ada manfaatnya. Minggu depan saya ingatkan lagi makalah sudah harus dikumpulkan nanti di awal Oktober. Ya, Pip. Kita tutup baca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Makasih Bapak. Waalaikumsalam. Bapak Dede. Dede. Kalau robot, robot. Ngeri Khadijah. Bapak makasih banyak Bapak. Ini udah keluar. Iya.